Para jamaah salat Isya yang dilanjutkan salat tarawih, yang dilanjutkan salat witir yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah serta inayahnya. Tanpa nikmat Allah tersebut kita tidak bisa hidup dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Karena manusia di dunia sejatinya hanya mampir. Manusia di dunia bukan tempat selamanya. Mari kita tanyakan kepada orang terdahulu. Fir'aun dengan kerajaan dan kekayaannya yang menguasai hampir seluruh dunia, pada akhirnya mati tenggelam. Raja Bilqis yang kerajaannya sangat luar biasa, pada akhirnya meninggal juga. Bahkan Nabi kita Sulaiman alaihissalam, kerajaannya bukan hanya di dunia, antar manusia, bahkan beliau menguasai jin, hewan dan seluruh yang ada di dunia ini. Beliau pada akhirnya meninggal dunia. Karena pada dasarnya dunia ini hanya sementara. Kita tanyakan kepada orang yang paling kaya yang sudah meninggal dunia, apakah kekayaan mereka dapat menahan laju umur ini yang semakin hari semakin habis umur kita? Tanyalah yang sudah tua, yang mereka menguasai kekayaan, apakah kekayaan mereka bisa menahan laju umur ini yang kemudian bisa menahan uban di rambut mereka? Tidak akan bisa. Ini nasihat untuk saya pribadi, untuk adik-adik sekalian dan seluruh para yang hadirin dan hadirat di sini. Pada dasarnya dunia hanya sementara, maka maksimalkan kesementaraan ini. Ketika kita ingin berangkat dari suatu tempat ke tujuan, dari Magetan ke Jakarta misalnya, ketika kita singgah di rest area, apa yang kita lakukan? Kita hanya istirahat sementara di situ. Kita hanya mempersiapkan bahan bakar. Kita hanya istirahat sebentar, barang tidur atau makan. Kita tidak akan selamanya hinggap di rest area. Karena tujuan kita yang hakiki adalah Jakarta. Maka ketika dia sementara di situ, dia tidak akan lengah, tidak akan berleha-leha. Karena kalau lengah dan berleha-leha, maka dia akan tertinggal. Dia akan tidak sampai ke tujuan. Maka sebagaimana kita hidup di dunia, mulai dari lahir, kemudian anak kecil lahir, kemudian menganjak dewasa, kemudian tua, ini baru hanya satu step dari kehidupan kita. Setelah itu ada kematian di kuburan sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu di padang mahsyar. Setelah itu di surga atau neraka. Baru tujuan kita itu. Tidak ada yang ketiga, yaitu antara surga dan neraka. Tujuan akhir kita. Maka karena kita hanya sementara ini, di dunia siapkan bekal terbaik. Karena orang yang berakal mempersiapkan bekal karena perjalanannya jauh. Ketika kita ingin berangkat dari Magetan menuju Jakarta, perjalanannya amat jauh, kita jauh-jauh hari persiapkan bekal, mulai dari finansial, mulai dari fisik, mulai dari kendaraan dan seterusnya, karena perjalanan panjang. Maka perjalanan kita menuju kampung akhirat, terutama surga, perjalanan yang sangat panjang ini kita gunakan dari sekarang. Mumpung kita masih di rest area yang bernama dunia, untuk mengumpulkan bekal yang cukup. Kalau bisa berlebih, agar supaya kita bisa mencapai titik akhir yang bernama surga. Nah, para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mas-mas, Toya Mawon, kita diberi kenikmatan yang besar, yaitu hidup dalam keadaan iman di bulan yang mulia yang bernama Ramadan.
Kesempatan emas ini kita gunakan untuk memperbanyak bekal. Karena berbeda antara kendaraan yang berhenti di rest area, yang dimana di situ banyak sekali hal-hal yang kita persiapkan untuk perjalanan selanjutnya, berupa bahan bakar, berupa makanan, berupa apapun yang kita persiapkan untuk kendaraan dan fisik kita di rest area. Berbeda ketika kita berhenti di tengah tol, di bahu tol, di bahu jalan. Apa yang kita persiapkan di situ? Paling hanya sekedar mengganti ban ketika bocor, atau mempersiapkan fisik, tidak ada bahan bakar dan sebagainya. Bisa jadi orang tadi tidak nyampe ke tujuan karena sudah kehabisan, bukan pada tempatnya. Ketika panjenengan tidak mempersiapkan di rest area yang bernama dunia, kemudian kehabisan bekal di kuburan, maka sudah habis, tidak ada waktu untuk berbekal diri. Mumpung malaikat belum menjemput kita berangkat dari rest area bernama dunia, kita di Ramadan ini ayo kita memperbanyak amal soleh dan meningkatkan kualitas amal ibadah. Ramadan, bulan puasa. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan dengan dua syarat, iman karena Allah kita yakin yang mensyariatkan. Yang kedua, hanya mengharap pahala dari Allah. Maka dengan dua syarat ini, dan barang siapa yang ketinggalan satu syarat atau dua-duanya, tidak mendapatkan fadilah yang bernama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni seluruh dosa yang telah lalu. Betapa banyak dosa kita yang telah lalu. Kita sudah umur 80, mungkin 70 atau lebih atau kurang. Saking banyaknya kita tidak bisa meninggalkan, tidak bisa menghitung. Maka kesempatan emas ini untuk kita serius dalam amal soleh yang bernama puasa. Yang kedua, Ramadan bulan Qiyamul Lail. Pertama Ramadan bulan puasa, yang kedua Ramadan bulan Qiyamul Lail. Allah Rasul bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadisnya sama Pak Bu. Bedanya kalau yang pertama tadi man soma, barang siapa yang puasa. Yang kedua man qama, barang siapa yang berdiri di malam Ramadan untuk sholat. Baik sholat taraweh, sholat witir atau tahajud nanti malam, mbok menawi panjenengan pengen nambah, ya cukup witir sekali tadi, nanti tidak perlu witir kembali. Yang belum witir maka wajib witir di akhir nanti. Tapi karena sudah maka tinggal menambah. Man qama, barang siapa yang berdiri untuk sholat yang saya sebutkan tadi di bulan Ramadan dengan dua syarat, sama saja syaratnya, yaitu kita atas dasar iman. Kita yakin Allah yang mensyariatkan, bukan atas dasar ikut-ikutan, bukan atas dasar malu karena tidak hadir. Kemudian yang kedua, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban. Pahalanya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Ramadan bulan Qiyamul Lail. Yang ketiga, Ramadan bulan Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan merupakan bulan di mananya diturunkan Al-Quran. Di hari yang ke-24 kata Ibnu Abbas, di malam Lailatul Qadar, ya. Kemungkinan besar adalah di malam 25. Dari Lauhul Mahfud ke langit dunia di zaman Nabi, ke Baitul Izzah. Blek sekali turun. Kemudian setelahnya turun sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Tapi turun sekali 30 juz itu dari Lauhul Mahfud menuju langit dunia di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami turunkan yaitu Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah berfirman di surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Qur'an di bulan yang diberkahi. Bulan Ramadan, bulan Quran. Sampai-sampai Jibril turun di bulan Ramadan spesial khusus tadarus deres bersama Nabi. Ibnu Abbas mengatakan di Sahih Bukhari, karena Rasulullah SAW ajwad annas wa kana Rasulullah SAW ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Yang artinya
adalah Nabi kita orang yang paling dermawan, dan kedermawan Nabi tambah kenceng ketika bulan Ramadan, bulan di mana malaikat Jibril turun untuk tadarus bersama Nabi. Tadarus baik membaca, baik memahami tafsirnya, mentadaburi dan mengamalkan. Karena tadarus bukan hanya sekedar tilawah, maka ayo kita tingkatkan, bukan hanya sekedar tilawah, walaupun tilawah ini pahalanya sangat besar. Maka kami mengajak, saya pribadi dan panjenengan sedaya, untuk meningkatkan kualitas bacaan kita menuju tadabbur, membaca artinya, membaca tafsirnya, mengikuti pengajian-pengajian yang di situ dibacakan tafsir Al-Quran atau hukum-hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran. Mudarasah Al-Quran. Bulan Ramadan bulan belajar, bukan hanya sekedar tilawah, plus belajar tentang Al-Quran dan juga tentunya membaca lafadznya. Masyarul muslimin wal muslimat, azan wa zakumullah. Bulan Ramadan bulan jihad fisabilillah, berperang melawan orang non muslim yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yaumal furqan yaumal taqal jam'an, di surat At-Taubah atau Al-Anfal. Yaumal furqan yaumal taqal jam'an, hari pembeda antara kebenaran dan kesesatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di perang Badar. Kapan? Di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah. Di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bulan Ramadan tidak kemudian rebahan, tidak kemudian tidur-tidur, santai karena menghemat energi, tidak. Justru malah perang di bulan tersebut. Yang kedua, perang yang melegendaris, yang bisa memasukkan mayoritas kaum musyrikin di Mekah, yang bernama Fathu Mekah. Para ulama sepakat kejadian Fathu Mekah di bulan Ramadan. Kenapa Nabi tidak nanti saja bulan Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau sebelum Ramadan, tapi malah memilih bulan tersebut untuk bercapek-capek ria? Padahal di Arab itu ketika Ramadan, kenapa disebut Ramadan? Dari bahasa Arab yang artinya Romado. Romado itu artinya panas, ya. Karena orang Arab menamai bulan sesuai kejadian, dan kejadian kebiasaan di Arab di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat panas, musim panas di sana, ya, musim panas. Walaupun pada akhirnya semakin bergeser ke mendekati musim dingin, tapi pada zaman dulu itu sangat panas sekali musim tersebut. Rasul malah memilih berjihad, bercapek-capek ria untuk menggapai apa? Barokahnya bulan Ramadan, mencari kemenangan Fathu Mekah, terbukanya kota Mekah kapan? Di bulan Ramadan. Makanya ini pelajaran berharga bagi kita. Bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Mereka memegang pedang untuk berjihad, perintah Allah Subhanahu wa taala melawan orang kafir, menegakkan Islam ini. Kita harus semangat sesuai dengan faknya masing-masing. Anda bekerja, semangat bekerja. Anda pengajar di sekolahan, semangat. Anda siapapun itu, untuk kebaikan Islam. Kita melihat Nabi dan para sahabat yang mereka dijamin masuk surga. Surga tidak gratis, harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Masyarul muslimin, azan wa zakumullah. Ramadan bulan sabar. Ramadan bulan sabar. Semuanya berdalil. Di antara dalil Ramadan bulan sabar, Rasulullah bersabda di kitab Musnad Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Somu syahri sabri wa salasati ayam min kulli syahrin siyamud dahr." Yang artinya, barang siapa yang puasa bulan sabar, maksudnya bulan Ramadan. Jadi di sini Rasulullah menyamakan bulan puasa atau menamai bulan Ramadan merupakan bulan sabar. Barang siapa yang puasa bulan sabar, yaitu bulan Ramadan 30 hari atau 29, 1 bulan penuh plus 3 hari setiap bulan. Puasa ini, puasa apa Pak ini? Puasa Ayyamul Bid. Maka kata Nabi, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Kok bisa? Karena kata Allah dan kata Nabi, 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali. 1 hari dikalikan 10 hari. Kalau 3 hari dikalikan 10 berarti
30 hari. Maka ketika panjenengan minimal setelah Ramadan nanti puasa 3 hari saja, Ayyamul Bid. Setelahnya Dzulqa'dah 3 hari, Dzulhijjah 3 hari, Muharram 3 hari, terus gitu sampai Ramadan kembali, cukup minimal 3 hari panjenengan puasa 1 tahun penuh, pahalanya sangat besar. Ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah Rasul mengatakan man shoma syahra sabrin, barang siapa yang puasa bulan sabar. Ramadan merupakan bulan sabar. Kalau tidak sabar Pak Bu, baru jam 12 siang kalau nggak sabar mokel, betul nggih? Kalau nggak sabar. Kalau tidak sabar, ada syahwat datang, kita makan minum. Melihat kanan kiri, tidak melihat orang lain, kita mungkin bermaksiat. Tapi karena kita punya kesabaran, jadi kesabaran ada 3. Pertama, di atas taat, dalam keadaan taat. Yang kedua, dalam menghindari maksiat. Yang ketiga, dalam keadaan mendapatkan takdir yang menyedihkan, baik sakit atau musibah dan yang lain-lain. Yang pertama, sabar dalam keadaan kita taat kepada Allah. Sholat tarawih panjang, lebih panjang dari biasanya. Dalam keadaan capek, ngantuk, sabar. Bulan puasa, bulan sabar. Sabar dalam keadaan ketaatan. Yang kedua, dalam keadaan meninggalkan maksiat, harus sabar. Ketika ada syaitan yang membisikkan, baik dari golongan jin dan manusia, ayo maksiat, ayo jangan lanjutkan puasanya. Tidak ada yang melihat dari makhluk, sabar dalam ketaatan. Yang ketiga, ketika mendapatkan musibah, sesuatu takdir yang menyedihkan, baik tertimpa pada kita, istri kita, anak kita, saudara, kita harus sabar. Karena sabar ini pahalanya besar seperti puasa. Allah tidak menyebut derajatnya berapa. Kalau sholat sendiri 1 rakaat jamaah 27 atau 25 dalam riwayat yang lain. Tapi saking besarnya pahala sabar dan puasa, Allah tidak menyebutkan berapa nominalnya. Dalilnya, adapun puasa, Allah mengatakan di hadis qudsi, fa inna shauma li wa ana jibihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan saya langsung yang akan memberi pahala. Tidak disebutkan nominalnya. Adapun sabar, Allah mengatakan di Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar mendapatkan pahala tanpa kalkulasi. Kenapa? Karena sabar itu tidak terbatas. Yang membatasi hanya kita. Kaitannya sangat erat antara sabar dan puasa. Maka Rasulullah bersabda, fa in kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun faqul inni mru'un shaim. Yang artinya, kalau kalian sedang puasa, jangan banyak ngomel yang buruk, jangan mengatakan yang keji. Kalau ada orang lain yang menghina, katakan inni mru'un shaim, saya sedang puasa. Padahal dia mampu untuk membalas dendam, tapi lebih afdol adalah katakan kepada dia, ini mru'un shaim, saya sedang puasa, baik dalam hati atau dilafatkan secara kata-kata. Sabar, karena sabar itu pahalanya sangat besar. As-sabiru wasyakir, dalam suatu hadis, fil jannah, orang yang sabar dan bersyukur tempatnya adalah di surga. Dan hari ini kita sudah memasuki malam yang keempat, betul Pak ya? Atau yang kelima, tergantung madhabnya ya. Maka sabar, walaupun terlihat masih 25 hari atau 26 hari, pada dasarnya Allah mengatakan ayyam ma'dudat, itu hanya hari-hari yang terhitung, sedikit dibandingkan hidup kita sebelumnya bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, tidak terasa insya Allah. Hanya 25 hari ke depan kita tidak akan terasa. Kapan? Ketika kita menikmati ibadah, ketika kita sabar, ketika kita sibuk dengan ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi, puasa, bulan, ibadah untuk qiyamul lail, untuk membaca Al-Quran, untuk berjihad, untuk sabar dan amal-amal ibadah yang lain, maka insya Allah tidak akan terasa. Sebaliknya, ketika kita merasa tersiksa, tidak rela, tidak ikhlas dalam beramal soleh yang bernama puasa,
maka 1 jam terasa 1 hari, 1 hari terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 tahun. Ketika kita merasa tersiksa, lihatlah Anda ketika menunggu sesuatu yang tidak jelas, ketika di bawah terik matahari terasa lama, ketika Anda tidak menikmati, maka nikmatilah seperti ketika malam pertama bersama istri, maka tidak akan terasa itu bulan Ramadan yang panjang, padahal itu tidak panjang. Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang sangat terbilang sedikit. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah yang mulia ini. Surga sangatlah mahal, makanya Allah tentukan pintu khusus yang bernama Royan, khusus orang yang kualitas puasanya sangat tinggi dan juga kuantitas puasanya sangat banyak. Syukur-syukur ditambah puasa selain Ramadan. Demikian, kalau ada kesalahannya mohon maaf. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sesi tanya jawab enggak, Pak? Sesi tanya jawab? Enggak ada. Enggak ada. Barakallahu fikum. Alhamdulillah aman dari kesusahan pertanyaan, ya. Kalau ada salahnya mohon maaf, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesempatan kita datang kembali insyaallah taala. Saya sangat bahagia sekali karena di masjid yang sangat megah ini mudah-mudahan kita hidupkan dengan malam-malamnya dengan ibadah, siang-siangnya dengan baca Al-Qur'an, karena ini sebagai bekal kita menuju kampung akhirat, sebagai bekal kita yang paling utama menuju surga yang bernama Royan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dalam keadaan bahagia, Allah kumpulkan kita yang bersama orang kita cintai di surga kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.